Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Jadi di kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing dan tes untuk sebuah graphic card ya guys ya. Jadi tempo hari saya sudah pernah mendapatkan graphic card ini, namun saat ini saya mendapatkan graphic card ini lagi dengan kondisi yang 99% kinyis-kinyis guys. Apa itu? Ya, di sini saya mendapatkan graphic card Galax GTX 1060 Exoc Extreme Overclock 6 GB GDDR5 6 pin PCI Express 3.0 guys. Untuk unitnya boxnya seperti ini ya. Teman-teman juga tentunya sangat familiar dengan graphic card ini. Minimal requirementnya 400 watt untuk PSU nya atau lebih ya. Grader system seperti itu. Kemudian untuk serinya seperti ini ya, GTX 1060 Exoc sama seperti yang di depan. Oke, kita akan pantau. Ini untuk serial numbernya 6427 ya guys ya. Kita akan lihat untuk box bagian dalamnya. Kita buka dulu untuk spons penutup. Kemudian ini graphic cardnya kita keluarkan dulu. Sudah saya keluarkan dari static bag. Apa aja kelengkapannya kita akan pantau. Kita keluarkan dulu semua. Jadi untuk graphic card kali ini sama memiliki kabel Molex to 6 pin ya. Molex to 6 pin. Kemudian ada GeForce Experience Interaction Disk versi 144, ada Galax User Manual ya, mantap. Kemudian juga ada ini apa nih, petunjuk untuk download ya, quick guide ya, setup quick guide. Kemudian ada static bag dan ada invoice ya, invoice asli, ini emboss stempelnya dari Enter Komputer, mantap ya guys ya, jos. Oke, kita akan pantau untuk unitnya. Kita lihat unitnya. Ini akan saya keluarkan. Ya. Di sini adalah seri GTX 1060 Black Edition ya, Galax Exoc dengan dilengkapi dual fan, kinyis-kinyis guys. Plastik masih belum dikupas semua dan untuk heatsinknya juga masih kinyis-kinyis. Berikut pula dengan bautnya. Plastik juga masih nempel belum dikupas. PCI Express 16 kali 3.0 ya. Kemudian untuk portnya di sini ada 4 port ya guys, 4 display maksudnya. Ada display port, HDMI port dan 2 DVI ya, DVI-D dan kinyis-kinyis banget. Oke, kemudian di bagian atas ada silver pipe tulisan GeForce GTX dan membutuhkan 6 pin port tambahan ya. 6 pin port tambahan dengan ya di bagian dalamnya pun juga masih bersih banget ya. Di bagian dalamnya masih super bersih banget guys. Oke, kita lihat bagian belakangnya. Ya, di bagian belakang ini untuk serial numbernya digit try-nya 427 ya, sama ya. Emang agak pudar seperti ini. Kemudian untuk segel dari cahaya distribusi juga masih utuh ya. Masih utuh ini guys, mantap jiwa, segelnya belum pernah dibuka ya, belum pernah dibongkar. Dan untuk plat fiber di belakangnya juga kinyis-kinyis kinclong seperti itu. Mantap jiwa guys. Oke, di tes pertama tadi sudah saya lakukan saat unboxing sebenarnya dengan suhu hanya 61 derajat Celcius, dan saat ini kita akan pasang di PC. Kita pasang dulu. Mantap jiwa. Jadi untuk unitnya di sini saya supply dengan PSU Coger CMX 700 watt 80 plus bronze dengan menggunakan 6 pin port tambahan dan port HDMI yang saya gunakan. Dan kita akan nyalakan guys. Bismillah. Mantap jiwa. Teman-teman bisa lihat perputaran kipasnya kinyis-kinyis ya, kinclong, agak ada shadow. Mantap jiwa, sudah tampil display ya. Kita paskan dulu untuk tripodnya ya. Mantap jiwa. Oke, ini saya tes per 20 Maret jam 14.26 ya, menjelang setengah 3 sore. Kita tunggu loading terlebih dahulu untuk startup. Sedangkan untuk resolusi sudah
Full HD ya, karena ini tes kedua. Jadi driver sudah terdeteksi dengan baik. Begitu pula dengan on screen display dari MSI Afterburner. Oke, kita load dulu untuk GPU Z dan 3D Mark. Kita cek untuk MSI Afterburner ya, sudah terload. Kita akan lihat di sini guys, di website. Kita lookup dulu. Ya, seperti ini tampilannya, Galak Black seri GTX 1060 XOC dengan spesifikasi grafik prosesor GP106, core atau shader di 1280 Unified dengan render texture mapping di 48/80 dan PCI Express 16x3.0. Untuk DDR5 Samsung, memorinya 6 GB 192 bit dengan driver version ini di 456.71 DCH, Windows 10 64 bit WHQL ya. Untuk di website di sini clock ya, GPU clock 1544, memori 2002, kemudian bus clocknya di 1759 dan graphic card ini memiliki TDP 120 watt, dimana tes pertama tadi saya tes di maksimal di 115 watt dengan suggested PSU di 300 watt ya guys. Minimal teman-teman harus menggunakan PSU dengan power di 300 watt. Ini untuk temperatur minimal saat ini 37 derajat Celcius. Untuk posisi low untuk tes kedua ya, kita akan jalankan benchmark menggunakan Firestrike guys. Ini kita jalankan full, kita running di preset 1080 Full HD ya, sesuai monitor saya. Please wait collecting system info. Untuk tes pertama tadi maksimal di 61 derajat dan suara kipas super senyap pastinya ya. Kita akan pantau untuk tes kedua. Di sini ya hanya jeda kurang lebih 2 menit sampai 5 menit ya. Firestrike grafik tes 1 loading ya. On screen display sudah tampil ya, di atas 60 fps ya. Suhu di 51 derajat Celcius, mulus. Untuk jumlah frame kita pantau harusnya pasti ya 1800-an ya, kurang lebih di atas 1000 pastinya, karena 1050 Ti di 1000 frame. Sedangkan untuk 1060 di angka 1800 ya guys, 1790 sekian. Saat loading selesai pasti tembus di 1800. Oke, lanjut di Firestrike 2 grafik tes 2. Firestrike grafik tes 2. Untuk framenya ya kurang lebih hampir sama di 1500-an ya. Oke, start di 55 derajat Celcius dengan FPS average di 60 fps. Posisi di 48 fps dengan TDP di 100 sampai 113 watt. Load di 98%, suhu sudah masuk 60 derajat Celcius saat ini. Untuk grafik tes 2 ya, 61 derajat Celcius turun ke 60 lagi. Ya fluktuatif di 60 dan 61 guys. Ini sangat adem, super adem nih. Naik ke 62 dengan average di 55 fps. Suhu turun lagi di 61, naik ke 63 derajat Celcius, 2000 frame, stay, turun lagi di 61. Mantap, 2150-an ya kurang lebih framenya dengan suhu di 63 derajat Celcius full load. Lanjut ke fisik test. Di sini menggunakan grafik dari prosesor ya. Jadi VGA-nya itu idle, lebih cenderung untuk menurunkan suhu ya. Posisi grafik card hanya di load di 6% dan temperatur sudah di 50 derajat Celcius. TDP GPU saat idle ya kurang lebih 11 watt aja guys, jadi sangat kecil. Makanya suggested PSU di 300 watt itu ya untuk saat ini tentunya teman-teman pasti menggunakan PSU di 500 wattan ya, ke atas bahkan dengan certified 80 plus. Oke, lanjut untuk Firestrike Combine Test yang keempat ini, yang paling akhir. Di sini ada banyak layer. Kita lihat performa dari grafik cardnya ini di angka 23 fps average ya.
58 derajat Celcius, 300 frame ya, tembus ke 459 derajat Celcius, bahkan belum menyentuh 60. Super adem guys. Jadi Vega ini sangat-sangat super adem dan sangat-sangat 99% kinyis guys. Oke, kita akan lihat di sini untuk grafik skornya di 13.100, basic skornya di 7.100, combine skornya 4.500 dan fire strike skornya di 10.000 ya. Average-nya di 10.400 ya, terpautnya tidak jauh dengan skor average. Sedangkan sensor dari GPU Z kita lihat ke Highest dulu. GPU clock di 1800-an, memory clock 2000-an, temperatur maksimal hanya 63 derajat. Hotspot untuk suhu average sudah turun di 48 dan suhu terendah di 37 ya. Suhu terendah ya untuk tes kedua. Sedangkan tes pertama tadi hanya di 61, ini tes kedua di 63 derajat. Dengan jeda tidak lewat dari 5 menit ya. Untuk TDP maksimal di 124 watt, dari website tadi di 130 watt, maksimal di percobaan saya ini di 124 watt dengan average di 46 watt dan saat idle hanya butuh 9 watt aja guys. 9 watt. Jadi overall grafik card ini performanya mantap jiwa guys ya. Kita akan lanjutkan tes grafik card yang lainnya. Jangan lupa tinggalkan subscribe dan follow Instagram saya guys untuk melihat foto detail dari grafik card ini. Dan kita akan ketemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.